Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dan ikhwan dan muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu Ustaz Wahabi namanya Ustaz Muhtarom. Di dalam salah satu videonya Ustaz Muhtarom ini mengatakan bahwasanya yang melarang untuk bertaklid kepada Imam Syafi'i atau mengikuti pendapat Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i sendiri. Beliau berlandaskan kepada pendapat Imam Syafi'i atau dawuhnya Imam Syafi'i, kullu ma qultu wa sahal hadis fa khudhu bil hadis fala tuqalliduni. Dengan kesimpulan dari dawuh Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan bahwasanya yang melarang untuk ikut pada pendapat Imam Syafi'i atau bermadhab dengan madhab Syafi'i adalah Imam Syafi'i sendiri. Benarkah kesimpulan dari perkataan Imam Syafi'i ini seperti itu? Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, sebaiknya teman-teman netizen dan teman-teman Wahabi juga menyaksikan seperti apa video Ustaz Muhtarom, biar nanti teman-teman juga bisa menilai seperti apa videonya Ustaz Muhtarom ini. Ini videonya. Saya nanya, yang pertama kali melarang bermadhab siapa? Yang pertama kali melarang bermadhab kepada madhab Syafi'i siapa? Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri. Kullu ma qultu wa sahal hadis fakhudhu bil hadis wa la tuqalliduni. Setiap yang aku katakan kok bertentangan dengan hadis yang sahih, pegang hadis yang sahih. Jangan bertaklid kepadaku. Bertaklid kepada beliau berarti bermadzhab kepada beliau. Jangan. Dalam video tersebut ada beberapa yang akan saya tanggapi. Pertama, benarkah itu adalah perkataan Imam Syafi'i, yaitu kullu ma qultu wa sahal hadis fa khudhu bil hadis fala tuqalliduni? Benarkah ini perkataan Imam Syafi'i? Setelah saya cek dari beberapa kitab, berkitab Syafi'i atau kitab Ashabus Syafi'i, itu saya tidak menemukan perkataan ini. Yaitu kitab yang saya jadi rujukan adalah Al-Um li Syafi'i, Mukhtasar Mazani, Al-Lubab fi Fiqh Syafi'i, Al-Iqna' lil Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, At-Tanwi fi Fiqh Syafi'i, Al-Muhadda fi Fiqh Syafi'i, Al-Syirazi, Yatul Matlab fi Dirayatil Madhab, Al-Wasit fil Madhab, dan kitab-kitab yang lainnya. Saya tidak menemukan kata yang seperti ini. Akan tapi setelah saya lihat kitab-kitab yang lainnya, di sana ternyata ada kata yang hampir sama, yaitu dalam kitab Adab Syafi'i wa Manaqibuhu. Di sana ada perkataan Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i kullu ma qultu wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasihhu fa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni. Beliau mengatakan bahwasanya setiap apa yang saya ucapkan qultu, di dalam lafadz ini ada kalimat yang dibuang, yaitu kalimat dhamir. Karena qultu ini ada fi'il muta'addi, yang mana fi'il muta'addi itu membutuhkan pada maf'ul bih. Tapi kadang maf'ul bih itu tidak disebutkan, meskipun kalimat ini mengharuskan ada maf'ul bih. Salah satunya faktor biasanya karena itu sudah maklum bagi mukhatab. Jika maklum maka boleh dibuang. Ya, maklumnya itu bagi teman-teman yang sudah ngerti ilmu nahwu, bagi yang tidak mengerti ya tidak maklum juga. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli, dan ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyalahi pada perkataan saya mimma yasihu. Sifatnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mimma yasihu, yang rutbatul hadisnya itu hadis sahih. Maka bagaimana kalau begitu, kata Imam Syafi'i, fa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam aula. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam aula untuk diikuti. Fala tuqalliduni, jangan mengikuti saya atau jangan taklid kepada saya. Dari kesimpulan ini, dari poin pertama ini, Ustaz Muhtarom ini menyandarkan perkataannya kullu ma qultu wa sahal hadis fa khudhu bil hadis fala tuqalliduni kepada Imam Syafi'i itu kurang benar. Maksudnya begini, karena di dalam kitab Syafi'i itu atau Ashabus Syafi'i tidak ditemukan kata yang sama. Cuma ditemukan kata yang mirip-mirip. Yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam kitab ada Adab Syafi'i wa Manaqibuhu.
Jadi kalau tidak sama tidak bisa disebutkan kepada orang yang tidak mengatakannya. Karena begini, kullu manusibah mimma laysa minhu, ini termasuk gidib. Setiap sesuatu yang disandarkan tidak pada orang yang mengucapkan, ini termasuk gidib. Jadi menurut saya Ustaz Muhtarom ini, ia termasuk dia kitbun fil lafdi alladhi yunsabu ila Syafi'i. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya begini, lah kan itu kan kandungannya sama. Tidak bisa, meskipun kandungannya sama, kalau tidak persis secara redaksinya itu tidak bisa dikatakan atau dinisbatkan kepada orang yang tidak mengucapkannya. Logikanya begini. Kalau kita dengarkan hadisnya begini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu berdasarkan niat. Rasulullah menyebutkan a'mal dengan kata jamak. Kemudian kita mengubahnya jamak dengan bentuk mufrad. Itu innamal amalu binniyat. Kemudian dan menyandarkan kepada Rasulullah, nggak bisa, karena secara motonya tidak benar disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu logikanya. Kemudian kedua, benarkah dengan perkataan Imam Syafi'i, kullu ma qultu wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli ma yasihu fa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni. Ini menyuruh Imam Syafi'i atau ini mengandung bahwasanya Imam Syafi'i tidak menyuruh tidak boleh taklid kepadanya atau tidak mengikuti kepada madhabnya. Menurut saya begini, di dalam memahami satu madhab itu kita harus merujuk kepada orang yang terdekat dengan Imam Syafi'i, atau istilahnya itu bahasanya begini, mengikuti rujukan ulama yang ada di madhab Asy-Syafi'i. Ternyata setelah saya lihat, ulama yang menjadi rujukan, salah satu ulama yang menjadi rujukan di madhab Syafi'i itu adalah Imam An-Nawawi. Sedangkan Imam Nawawi di dalam kitab Syarhul Muhadzab, beliau menjelaskan perkataan Imam Syafi'i ini. Beliau mengatakan, wa hadza alladhi qalahu Syafi'i laysa ma'nahu anna kulla ahadin ra'a hadisan sahihan qala hadza madhhabu Syafi'i wa 'amila bi dhahirihi. Maksudnya perkataan Imam Syafi'i ini, laisa ma'nahu anna kulla ahadin, tidaklah setiap orang yang melihat hadisan sahihan, hadis yang sahih menurut orang tersebut, qala hadza madhhabu Syafi'i, mengatakan inilah madhab Syafi'i, wa 'amila bi dhahirihi, dan mengamalkan secara zahirnya hadis tersebut. Akan tetapi kata Imam Nawawi, wa inna ma hadza fi man lahu rutbatul ijtihad fil madhab, ini tertentu bagi orang yang sudah mencapai tingkatan ijtihad atau mujtahid dalam satu madhab. Jadi tidak benar jika perkataan Imam Syafi'i tadi diarahkan untuk tidak mengikuti pada madhab Imam Syafi'i, langsung kepada Al-Quran dan hadis. Tidak benar, karena menurut Imam Nawawi, orang yang bisa memakai maqalus Syafi'i tadi adalah orang-orang yang sudah mencapai pada tingkatan mujtahid. Dan pertanyaannya, adakah orang yang sekarang mencapai tingkatan rutbatul mujtahid, apalagi Ustaz Mahrus tadi? Jawab sendiri nanti di kolom komentar. Kemudian, apakah pernah ada kasus dari Ashabus Syafi'i yang tidak memakai maqalus Syafi'i di dalam berpendapat? Imam Nawawi juga mengutip ada beberapa Ashabus Syafi'i yang berfatwa tidak memakai maqalus Syafi'i, akan tapi pakai hadis sahih. Itu salah satunya Abu Ya'qub Al-Buwaiti, Abul Qasim Ad-Daraqi, kemudian Abul Hasan Ilqi At-Tabari, kemudian dari ulama muhaddisin adalah Abu Bakar Al-Baihaqi. Itu dari Ashabus Syafi'i yang berfatwa tidak dengan maqalus Syafi'i. Kemudian juga salah satu kasus yang masyhur adalah ketika di dalam hadis aftarul hajim wal mahjum, itu diadukan kepada Abul Walid tentang masalah hadis itu. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita lihat di kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah, beliau menyatakan al-hajim wal mahjum itu tidak batal tapi makruh. Nah, hadis tadi menyebutkan kan batal. Nah, bagaimana ini? Katanya beliau, kata Abul Walid ini, Imam Syafi'i ini tahu tentang hadis tersebut, akan tetapi beliau mengatakan kesan hadis tersebut ada sesuatu yang menghalangi kesan hadis tersebut, dan ada sesuatu yang menurut beliau hadis ini tidak bisa digunakan.
Itu alasan buat Abil Walid tentang tidak menggunakan pada kasus Hajim wal Mahjum tadi. Kemudian kalau kita tanyakan, apakah mungkin ada orang sekarang yang bisa langsung mengambil kepada Al-Quran dan hadis, dan artian kalau berfatwa pakai Al-Quran, berfatwa pakai hadis, apakah mungkin orang sekarang bisa seperti itu? Kalau kita lihat di salah satu kitab, namanya kitab Tanwirul Qulub, di sana ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabi wa sunnah mudda'iyan fahmal ahkam minhuma fala yuslamu lahu. Beliau menyatakan bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan dia tidak taklid kepada salah satu dari 4 madhab, dia mengatakan saya a'malu bil hadis, saya bisa mengambil hukum sendiri dalam Al-Quran, saya bisa mengambil hukum sendiri pada hadis. Mudda'iyan fahmal ahkam minhuma, dia mengaku sangat paham terhadap hukum yang ada di Al-Quran, dia mengaku sangat paham terhadap hukum yang ada di hadis-hadis Nabi SAW. Maka apa jawabnya kata beliau? Beliau mengatakan fala yuslam lahu, maka orang tersebut tidak diterima. Kenapa kok tidak terima? Karena orang itu mukhtiun dhalun mudhilun, karena orang itu seorang salah, sesat dan menyesatkan. Siyamah fi hadha zamani alladhi amma fil fisqu wa kasurat fihi da'wal batilah. Kata beliau, la siyama, atau bahasa kita itu lebih-lebih pada zaman sekarang ini, yang mana kefasikan itu sudah menyebar luas di kalangan masyarakat atau di kalangan umat, dan banyak dari orang-orang itu yang mendakwah al-batilah. Sehingga beliau mengatakan tidak mungkin orang sekarang ini untuk bisa mengambil langsung ke Al-Quran dan hadis setiap hukum-hukum yang disampaikannya, karena orang sekarang ini untuk sampai rutbatul mujtihad atau mujtahid itu tidak mungkin dengan sulitnya persyaratan-persyaratan yang ada.